Baiklah, kita lanjutkan yang bagian berikutnya mengenai materi bab 5 yaitu catur asrama. Ya, catur asrama atau kompetensi dasarnya yaitu menghayati ajaran catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam masyarakat Hindu. Adapun indikatornya ada 4, yaitu yang pertama 3.5.1 menguraikan pengertian catur asrama, kemudian mengklasifikasikan bagian-bagian catur asrama dan kewajibannya. Kemudian yang 3.5.3 menganalisis sloka tentang ajaran catur asrama. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengkorelasikan ajaran catur asrama dengan kehidupan modern. Langsung saja ke indikator yang pertama, menguraikan pengertian catur asrama. Contoh soalnya ya, dalam ajaran agama Hindu banyak sekali ajaran-ajaran yang harus kita jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Salah satunya yaitu catur asrama, yang berarti ini catur asrama sudah sempat Ibu jelaskan baik di pertemuan tatap muka maupun di classroom bahwa catur asrama itu terdiri dari kata catur dan asrama. Catur artinya 4, asrama artinya jenjang atau tahapan. Jadi jawabannya di sini 4 jenjang kehidupan. Jadi yang bagian A ya. Selanjutnya 2, kata asrama dalam catur asrama berarti ya sudah dijelaskan tadi, berarti tahapan atau jenjang. Jawaban yang benar A. Kemudian indikator selanjutnya yaitu mengklasifikasikan bagian-bagian catur asrama dan kewajibannya. Nah, bagian-bagian catur asrama itu ada 4 ya. Yang pertama ada brahmacari, ada grihasta, ada wanaprastha, dan biksuka atau sannyasin. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Ajaran catur asrama dengan jelas menunjukkan bahwa hidup ini sudah dikelompokkan ke dalam 4 fase. Masa pensiun disebut dengan fase. Nah, masa pensiun di sini disebut dengan fase wanaprastha ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, bagian-bagian catur asrama yaitu brahmacari, grihasta. Brahmacari masa menuntut ilmu, grihasta masa memulai berumah tangga, kemudian wanaprastha masa pensiun, dan biksuka atau sannyasin itu masa di mana sudah terlepas dari ikatan duniawi. Jenjang pertama dalam ajaran catur asrama yaitu sudah pasti yaitu bagian yang A, brahmacari ya. 3. Brahmacari dibagi menjadi 3 bagian yaitu sukla, sewala, dan tresna. Jadi sukla ini adalah tidak menikah seumur hidupnya, sewala ini menikah hanya 1 kali seumur hidupnya, sementara tresna ini menikah lebih dari 1 kali atau maksimal 4 kali dengan syarat. Orang yang tidak menikah sama sekali dalam hidupnya disebut. Nah, sudah pasti tadi sudah dijelaskan ya, jawabannya adalah sukla brahmacari. Sukla bagian C. Selanjutnya, indikator yang ketiga, menganalisis sloka tentang ajaran catur asrama. Nah, di buku paket kalian itu ada beberapa sloka. Namun di sini Ibu berikan contoh soal seperti berikut. Silakan nanti dikembangkan, dibaca kembali di buku paket kalian. Di sini ada bunyinya, setelah Raja Pandu meninggal maka Dewi Kunti menjadi seorang janda, namun beliau tidak melakukan perkawinan lagi di sisa hidupnya. Dalam hal ini beliau melaksanakan, jadi dia hanya menikah 1 kali setelah meninggal suaminya, tidak menikah lagi. Jadi dia melaksanakan sewala brahmacari, hanya menikah 1 kali seumur hidupnya. 2. Naskah Jawa kuno yang menguraikan tentang bagian-bagian catur asrama adalah, nah ini ada di buku paket kalian. Naskah Jawa kuno itu adalah Agastya Parwa. Jawabannya adalah B. Lanjut ke indikator selanjutnya, yang keempat, mengkorelasikan ajaran catur asrama dengan kehidupan modern. Nah, ini adalah contoh soalnya. Pada fase brahmacari kita menghormati 4 guru, salah satunya yaitu guru Rupaka, di mana sebagai seorang anak harus menghormati orang tua kita, dan pahala yang diperoleh bagi anak yang menghormati orang tua yaitu kecuali ya. Jadi sini yang kecuali. Kalau yang kirti iya, yusa iya. Jadi bagi anak yang pahala dari anak yang menghormati orang tuanya akan mendapatkan pujian, panjang umur ya. Yang tidak yaitu kurti ya, yaitu kekayaan.
Kemudian sebagai seorang siswa yang sedang menuntut ilmu, pengetahuan atau fase Brahmacari, ia harus taat terhadap petunjuk dan nasihat yang diajarkan oleh guru yang mengajarnya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya 4 guru yang disebut dengan catur guru, yaitu, nah ini juga sudah sempat kita praktek ya, praktek bagaimana bakti seorang Brahmacari kepada guru swadhyaya dengan kalian membuat canang, mengaturkan canang, dan melakukan persembahyangan bersama saat itu. Nah, di sini 4 guru itu apa aja? Guru swadhyaya, ide sang yang widiwasa, guru rupaka, itu adalah orang tua kalian di rumah, kemudian guru pengajian adalah guru kalian di sekolah, kemudian guru wisesa adalah pemerintah ya. Kemudian itu jawabannya untuk nomor 2. Lanjut. Oke.